Halo rekan-rekan Hino, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan pemeriksaan bagian bawah dari sebuah kendaraan. Mari ikutin videonya. Di bawah kendaraan, yang pertama kita lakukan pemeriksaan adalah dari steering system, dimulai dari komponen steering gear atau yang biasa kita sebut dengan gearbox steering. Lakukan pemeriksaan di bagian steering gear dengan cara memastikan tidak ada kebocoran oli pada sistem steering. Komponen selanjutnya dari steering system yang perlu kita lakukan pemeriksaan yaitu drag link. Periksa kondisi ball joint pada drag link dengan cara menggerakkannya ke depan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah, dan pastikan kondisi ball joint tidak oblak. Komponen selanjutnya yang kita lakukan pemeriksaan adalah T-rod. T-rod berjumlah 2 pieces di setiap kendaraan, ada di kiri dan di kanan. Untuk metode pemeriksaannya sama dengan pemeriksaan pada drag link, yaitu dengan menggerakkannya ke depan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah, dan pastikan kondisi ball joint tidak oblak. Jika menemukan kondisi di mana T-rod mengalami oblak seperti ini, pastikan untuk melakukan perbaikan terlebih dahulu. Selanjutnya dari steering system yang perlu dilakukan pemeriksaan adalah steering knuckle dan kingpin, yaitu dengan cara mendongkrak salah satu sisi ban depan dan menggoyangkan ban ke atas dan ke bawah, dan pastikan antara steering knuckle dan kingpin tidak oblak atau aus. Lakukan pemeriksaan ini pada kedua sisi steering knuckle. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada sistem suspensi. Dalam hal ini adalah kondisi lip spring itu sendiri. Cara melakukan pemeriksaannya dengan memastikan tidak ada keretakan atau patah pada lip spring. Jika menemukan salah satu spring mengalami patah, lakukan perbaikan terlebih dahulu. Komponen selanjutnya dari suspensi yang perlu kita lakukan pemeriksaan adalah baut pengikat lip spring itu sendiri, yaitu dengan cara melakukan hammer check pada baut seperti ini. Jika menemukan suara baut yang berbeda, ada kemungkinan baut tersebut kendor atau slack dan harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Komponen selanjutnya yaitu stopper bumper. Lakukan pemeriksaan pada stopper bumper dengan cara memastikan kondisi karetnya tidak mengalami kerusakan. Jika kondisi sudah oke, kita lakukan pemeriksaan pada komponen selanjutnya yaitu shock absorber atau peredam kejut. Pastikan shock absorber atau peredam kejut tidak mengalami kebocoran, dan pastikan juga kekencangan mounting atau baut pengikat. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada sistem rem yang ada di roda. Dimulai dari selang rem fleksibel yang ada di roda kiri dan kanan. Adapun langkah pemeriksaannya yaitu: pertama, pastikan elastisitas selang masih bagus. Selanjutnya, pastikan tidak ada perubahan bentuk seperti terkelupas dan retak. Dan yang terakhir, pastikan tidak ada kebocoran cairan rem pada selang. Pemeriksaan selanjutnya yaitu komponen silinder rem yang ada di roda. Pemeriksaan meliputi kebocoran cairan rem yang dilakukan dengan mengamati daerah sekitar silinder rem atau backing plat. Jika kebocoran cairan rem sudah terlalu parah, biasanya cairan rem akan meluber ke area roda. Selanjutnya, cara melakukan pengukuran celah kampas rem dengan tromol.
Untuk melakukan pemeriksaan, alat yang kita butuhkan adalah filler gauge. Caranya adalah dengan memasukkan filler gauge melalui lubang pemeriksaan sehingga menjangkau celah antara sepatu rem dan tromol. Lalu periksa apakah celah terlalu besar atau sudah pas. Di bagian tengah kendaraan, yang kita lakukan adalah memastikan pipa-pipa rem yang menempel di sasis tidak ada perubahan bentuk dan kebocoran cairan rem. Masih di bagian tengah kendaraan, lakukan pemeriksaan pada selang kopling. Langkah pemeriksaannya yaitu memastikan elastisitas selang kopling masih bagus dan tidak mengalami kebocoran cairan kopling. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan pada master kopling dengan cara membuka karet pelindung debu dan pastikan tidak ada kebocoran cairan kopling. Selanjutnya kita bergeser sedikit ke bagian belakang kendaraan. Di bagian ini tidak berbeda jauh dengan pemeriksaan di bagian depan. Yang perlu diperhatikan di sini sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem suspensi bagian belakang. Metodenya sama dengan bagian depan, yaitu kondisi lip spring dan baut pengikat menggunakan check hammer. Dan pastikan komponen pendukung seperti shock absorber atau peredam kejut, stopper bumper dalam kondisi baik. Yang kedua adalah sistem rem. Pastikan melakukan pengecekan pada pipa-pipa rem. Apakah ada kebocoran cairan rem pada masing-masing roda? Dan pastikan juga ukuran kampas rem masih standar dan layak jalan. Di bagian kabin, yang perlu kita lakukan pemeriksaan adalah spelling pedal rem. Tekan pedal rem dengan jari, periksa pergerakan bebas pedal rem. Jika standar, pedal akan bergerak lembut dan tanpa hambatan. Komponen terakhir yang kita lakukan pemeriksaan di dalam kabin adalah gerak bebas pedal kopling. Adapun caranya, tekan pedal kopling dengan jari, periksa pergerakan bebas pedal kopling. Jika standar, pedal akan bergerak dengan lembut dan tanpa hambatan. Langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan akhir pada unit, yaitu booster rem tipe vakum. Dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pada saat mesin mati, tekan atau injak pedal rem sebanyak 3-5 kali. Jika pedal rem diinjak yang kedua berasa berat, berarti ada kebocoran pada bagian vakum. Selanjutnya, pada saat kondisi vakum yang ada di tangki cadangan telah habis dan pedal rem ditekan atau diinjak, kemudian hidupkan kendaraan dan rasakan injakan pedal rem. Apabila injakan pedal rem sedikit terasa turun ketika kendaraan dihidupkan, maka booster rem bekerja normal. Namun, apabila pedal rem posisi tingginya tetap, maka kinerja booster rem dalam kondisi tidak baik. Demikian cara melakukan pemeriksaan bagian bawah kendaraan Hino 300 series dan cara melakukan pemeriksaan akhir pada sistem rem. Terima kasih.